Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Faris Kalisa dengan NIM N643241056. Di sini saya akan memaparkan presentasi final DPP saya mengenai Move It, aplikasi Move It. Oke, pertama, apa sih itu Move It? Jadi, Move It itu adalah aplikasi navigasi dan panduan transportasi untuk membantu pengguna mencari rute perjalanan. Nah, untuk tas saya tersendiri, di sini adalah mencari rute perjalanan berdasarkan moda transportasi tertentu. Jadi itu nanti pengguna tuh memilih pilihan jenis daerah, memilih jenis transportasi yang diinginkan, lalu melihat daftar transportasi yang ada. Lalu setelahnya menekan salah satu untuk melihat rutenya. Nah, dari home, kalau tas saya yang tersendiri fokusnya tuh di bagian sini, di halaman sini, di tab Lines. Ini dari Movie Taskbar utama. Sebelumnya saya akan menunjukkan dulu existing task di Movie itu sendiri, atau lebih tepat itu dia original Movie sebelum ada UX improvement apa-apa. Oke. Jadi pertama kita dari dashboard dulu. Kita dari dashboard ke Movie sini. Kemudian ini merupakan halaman utamanya. Nah, bagian saya itu masuk ke menu lines di sini. Mungkin tidak terlihat di sini ada menu lines. Nanti akan menampilkan tab daftar-daftar moda transportasi ya. Maksudnya halaman moda transportasi seperti ini. Bisa dilihat di sini ini sangat memiliki beban kognitif yang sangat besar karena tidak adanya pengkategorian yang baik. Dia tuh ada end scroll sampai bawah tidak berhenti. Kemudian untuk di tab per kategori seperti bus, train, dan lain sebagainya juga itu sama. Dia masih end scroll, tidak ada pengkategorian yang baik. Kemudian juga dia adanya fitur discovery yang sedikit ambigu di sini, dia tidak kurang intuitif. Kalau ternyata di fitur sini bisa digeser-geser. Kemudian misal kita dari all dari bus di sini, dari bus bisa dari all juga bisa. Kita mau misalnya mencari rute. Nah, misalnya ke Bogor. Nah, nanti yang diperlihatkan adalah seperti ini. Jadi semua angkutan yang ke Bogor tidak ada pengkategorian juga. Sebenarnya mungkin sudah punya pengkategorian, cuman dia setiap kategori itu sangat tidak uh, ter, tertata dengan baik gitu. Jadi sama aja jatuhnya end scroll lagi. Dia tidak ada pembahasan apakah dia bis, apakah dia angkutan umum, apakah dia uh, train dan lain sebagainya tidak ada. Jadi hanya semuanya di sini kan ini bus. Nah, ini tidak ada pengkategorian seperti lebih jelas misalnya ini sesuai mitra kan dia ada angkutan Kabupaten Bogor dengan angkutan Kota Bogor di sini Kota Depok ke Bogor. Nah di sini harusnya lebih baik itu dia dipisah. Tapi ini Movie tas full original seperti ini. Jadi dia tidak ada pemisah sama sekali. Nah ini kemudian kita memilih rute salah satunya di sini di 5C ini yaitu angkutan Kabupaten Bogor. Nah ini menghasilkan halaman terakhir ya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke konteks penggunaan tas. Jadi tas ini tuh kapan sih dipakainya? Ini dipakai ini ketika pengguna itu ingin melihat daftar transportasi yang ada beserta rutenya. Dilakukan ketika kondisi tidak terburu-buru. Jauh dari hari sebelumnya dalam kondisi yang tenang, tapi memungkinkan juga kalau tas ini itu dilakukan saat pengguna sudah dalam perjalanan. Tapi emang naturalnya itu jauh hari sebelumnya. Seperti kita kayak mau ke destinasi sesuatu juga pasti udah melakukan yang lebih planning yang lebih baik terlebih dahulu, dari jauh-jauh hari. Oke, untuk tujuan utama ini melihat daftar transportasi di daerah yang dipilihnya, kemudian pendukungnya untuk melihat daftar penyedia spesifik dari satu jenis transportasi,
kemudian melihat rute, dan ultimately sampai membandingkan opsi. Nah, UX issues utama yang kita yang kita ingin betul kan, di sini ada yang pertama navigasi tersembunyi. Pengguna itu terhambat karena adanya fitur interaksi yang tersembunyi. Kayak tadi itu mekanisme swipe yang kurang intuitif, kemudian beban kognitif atau visual tinggi, itu antar muka aplikasi terlalu padat, sesak, dan banyak menggunakan istilah teknis yang ambigu, misalnya kata lines. Kemudian krisis kepercayaan dan trust issues, di mana pengguna itu merasa skeptis dan ragu terhadap akurasi data yang ditampilkan, yang membuat mereka tuh sering keluar dari aplikasi untuk melakukan validasi ulang lewat aplikasi-aplikasi pesaing seperti Google Maps, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk UX goals itu sendiri, itu dari 3 UX issues itu, kita ingin yang pertama ada learnability, yaitu memastikan visibilitas kategori transportasi terlihat jelas tanpa perlu interaksi tersembunyi. Yang kedua ada efisiensi, yaitu mempercepat proses pencarian rute dengan memperbaiki struktur daftar agar pengguna tidak terjebak dalam endless scroll. Dan yang ketiga ada memorability, atau menciptakan struktur navigasi yang konsisten sehingga pengguna awam tuh mudah mengingat alur pemilihan transportasi untuk melihat rutenya. Nah, dari banyak yang tadi, dari UX issues itu, ada 2 UX utama di sini. Hanya 2, yaitu yang pertama, ada yang kritisnya itu ada helpful, yaitu dia tuh informasi itu harus akurat dan relevan, tidak ada hambatan-hambatan teknis yang bikin si informasi ini jadi kayak tidak bisa dipegang gitu. Kemudian pendukungnya itu adalah simple, di mana ini tuh akan mengurangi beban kognitif pengguna. Lanjut, kalau tas nggak dirancang dengan baik tuh gimana? Jadi visibilitas jenis transportasi akan tertutup. Terus pengguna kewalahan dengan banyaknya opsi yang ada, lalu lebih memilih menggunakan aplikasi hal yang lebih dianggap lebih nyaman gitu. Hal ini pada akhirnya akan mengagalkan seluruh tujuan utama dari aplikasi ini. Dan ini akan membantah UX goals yang kita ingin benarkan, yaitu helpful dan simple. Kalau dia tidak dirancang dengan baik, maka itu tidak helpful maupun tidak simple. Jadi kita tidak mau ini tidak dirancang dengan baik. Nah, untuk lanjut kita sekarang ke ideation dan keputusan desain. Nah, ideation di sini ada dari banyaknya ideation yang ada di sini saya menggunakan brainstorming di mana dari banyaknya dari banyaknya dari brainstorming yang dilakukan itu dapat beberapa ide yang telah dikumpulkan. Nah, ada 3 klaster besar utama di sini, yaitu antarmuka dan navigasi, lalu itu visualisasi dan informasi, kemudian yang ketiga itu kepercayaan pengguna. Nah, untuk antarmuka dan navigasi, yang pertama ada mengganti fitur swipe dan geser dengan icon atau tombol yang lebih terlihat. Kemudian yang kedua, label dibikin sederhana, misalnya ganti lines menjadi label yang lebih deskriptif seperti daftar transportasi, kemudian menerapkan card-based design untuk memisahkan informasi seperti jenis transportasi. Yang kedua, itu ada visualisasi informasi, di mana kita pertama itu mengganti warna dan icon yang lebih unik dan berbeda untuk setiap transportasi. Kemudian, hapus teks atau informasi tambahan yang tidak relevan di halaman utama daftar transportasi. Dan yang ketiga itu untuk kepercayaan pengguna, itu kita menambahkan indikator waktu nyata, timestamp, data terbaru X menit yang lalu untuk membuktikan akurasi. Kemudian integrasi status pihak ketiga seperti logo mitra transportasi resmi dan memberikan page terverifikasi atau akurat kepada informasi yang sering dilalui pengguna dengan ketepatan tinggi. Oke. Untuk findings-nya, jadi masalah UX yang ditemukan itu 3 tadi, yaitu navigasi dan aksesibilitas atau lebih tepatnya discoverability, dia masih tersembunyi dan ambigu, kemudian beban kognitif itu terlalu padat, sesak, dan sulit memproses informasi dengan cepat, dan yang ketiga itu ada krisis kepercayaan. Nah, next steps yang paling utama harus dibuat itu adalah prototype card-based design, sehingga label teknis ambigu itu prototype card-based design, ganti label teknis ambigu, serta indikator akurasi data dan figma. Nah, dari sekian banyak ideas ini, tidak semuanya kita implementasikan. Tidak semua saya implementasikan. Di sini, saya hanya mengambil beberapa ide. Akhirnya finalnya, yaitu dari antarmuka dan navigasi, saya mengambil poin 1, 2, poin 1 dan 2, yang ketiga, yang card-based design untuk memisahkan informasi, ini tidak saya pakai. Tidak jadi pakai card-based design, tapi hanya membersihkan atau mengimprove
UI dari Movit yang dulu yaitu berbentuk list. Jadi saya kategorikan tapi masih berbentuk list. Cuman hanya lebih rapi dan bukan card based design. Kemudian dari visualisasi informasi, dia ini mengganti warna icon saya tidak ganti warnanya, tapi saya ganti ikonnya. Jadi poin ini saya ambil tetap, kemudian hapus teks atau informasi tambahan yang tidak relevan di halaman daftar pengguna informasi. Ini ada beberapa yang saya hapus juga. Kemudian untuk kepercayaan pengguna, nah di bagian sini ternyata saya tidak ambil sama sekali dari sini. Tidak saya ambil tiga-tiganya. Di sini karena saya sadar kalau scope-nya itu sangat terlalu jauh dan memang kalau Movie tidak perlu itu. Jadi dari aplikasinya dia tersendiri itu Movie tidak perlu itu. Jadi scope-nya ini sangat uh, tidak tidak perlu gitu. Not necessary. Jadi saya tidak implementasikan itu kepercayaan pengguna. Saya yakin kalau memang sudah baik gitu experience-nya, tidak usah pakai base atau segala macam, itu sudah pasti akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke implementasi. Untuk implementasi ini mudah saja, dari ada 3 alur, yaitu kita bikin wireframe lo-fi dulu, kemudian kita bikin wireflow hi-fi, kemudian yang terakhir itu prototype filenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sudah ada ini. Nah, sini sih. Nah, jadi yang pertama-tama yang dari yang kita perlu ketahui dulu kan yang tadi ya, existing test movie itu original movie itu seperti ini. Kemudian di sisi kiri ini ke bawah, ini adalah original movie-nya. Kemudian saya bikin wireframe lo-fi dulu. Mungkin tidak terlihat karena ini screenshotan, maka saya akan tunjukkan file yang aslinya di sini. Sebentar. Nah, bisa dilihat di sini, ini wireframe lo-fi yang dibuat itu masih kotak-kotak sederhana seperti ini, belum ada icon-icon yang di-improve atau diganti, kemudian fitur juga belum ada yang ditambahkan. Dia masih berbentuk kotak-kotak seperti ini, dia masih bentuk-bentuk shape-shape sederhana saja. Nah, bisa dilihat. Nah, lanjut kita ke um, sekarang kita ke Wireflow Hi-Fi. Nah, Wireflow Hi-Fi di sini ada beberapa fitur yang saya tambah, kurang, dan improve. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan perbandingkan side by side antara Movit yang asli, kemudian dengan fitur yang saya tambahkan. Oke, yang sebelah kiri di sini adalah Taskflow original Movit, dan sebelah kanan ini Wireflow Hi-Fi-nya. Nah, dari sini, ini ada beberapa improvement atau perubahan. Ini merupakan tes-tes teman saya yang lain. Saya akan fokus kepada tes saya sendiri di sini, di mana yang pertama saya ubah itu adalah dari simbol lines tersendiri di sini. Karena lines itu sangat ambigu, dia tidak mendeskripsikan apa-apun. Jadi saya ganti menjadi icon yang lebih deskriptif di sini, seperti transportation. Nah, di sini saya menggunakan icon dari Google Icons. Ini jadi dia dari tadinya dia sangat ambigu, tidak menjelaskan apa-apa, dan dia mirip sekali dengan directions, maka saya ganti dengan transportation ini. Oke. Lanjut, di sini ketika kita mencet transportation, tab transportation di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman daftar transportasi. Pertama pasti akan dari all dulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, adanya ambiguitas discoverability atau navigasi di mana swipe biasanya belum intuitif. Nah, itu saya improve sedikit menggunakan adanya edge corner blur di sini.
Jadi dia lebih intuitif kalau sebenarnya ini tuh bisa digeser kanan kiri gitu. Ini lebih lebih jelasnya di sini ada edge blur. Ini juga sama dari desain material design. Nah, kemudian di sini untuk yang wire flow test flow utama Moveit di sini di bagian halaman all itu seperti saya bilang tadi dia tuh adanya in the scroll di mana tidak ada pengkategorian yang benar, kemudian dia tuh hanya ada recent dan dia semua jenis transportasi itu dimasukkan di halaman sini tanpa ada urutan yang jelas, pengkategorian yang jelas dan lain sebagainya tidak tidak terkelompokkan sama sekali. Nah, ini saya ganti. Nah, jadi seperti ini. Saya ganti menjadi pengkategorian di all itu dia dia per moda. Jadi dia bus, train, dan metro di sini. Karena daripada menampilkan semua, maka saya akan bikin per moda itu hanya dibikin tiga display saja. Kemudian di sini ada see all bus lines yang akan menampilkan seluruh bus kalau dipencet see all bus line, kemudian di sini juga ada see all train line. Jadi setiap moda itu ada 3 display utama. Jadi tidak semuanya di dump di halaman pertama ini. Kemudian saya juga tambahkan di sini ada jumlah lines yang tersedia. Misalnya bus tersendiri yaitu ada 124 lines, train ada 35 lines, dan metro ada 7 lines di sini. Oke. Itu untuk yang kedua. Saya juga menambahkan icons di sini dari dari Google Icons, maaf. Oke. Nah, lanjut di sini sebenarnya untuk Moveit sendiri juga sama di bagian tab bus, dia tuh hanya menampilkan bus tapi tidak ada pengkategorian yang jelas, misalnya dari pengkategorian yang jelas itu semuanya di bus itu ditumpahkan di tab bus itu sendiri. Jadi sama tetap saja karena terlalu banyak sekali transportasi bus itu jadi jatuhnya itu endless scroll lagi. Nah, maka saya pengkategorian yang lebih jelas lagi di sini, saya kategorikan per mitra. Jadi ada Transjakarta, kemudian ada Damri, kemudian ada Mikrolet. Jadi di bus ketika kita memencet tab bus, di sini bakal dikategorikan lagi Transjakarta, Damri, Mikrolet. Nah, untuk displaynya di sini saya kasih display 2 per mitra. Jadi Transjakarta ada 2, Damri ada 2, dan Mikrolet dan sebagainya itu ada 2, 2, 2 gitu. Dan kita bisa pencet lebih lengkapnya di sini ada See All Damri Lines atau See All Transjakarta Lines. Nah, itu uh, akan lebih lanjut menjadi fitur tambahan saya di sini. Jadi sebelumnya Moveit itu tidak punya pencarian fitur berdasarkan mitra. Jadi misalnya, jadi Moveit itu biasanya antara cari dari lines, dari all, atau dari bus, cari dari lines, dari all, atau dari permoda seperti ini. Tapi saya kasih tambah di sini ada fitur kita bisa cari per mitra. Jadi ketika kita pencet misalnya di sini see all dan relines, maka akan menampilkan ini. Jadi ini khusus untuk uh, semua Damri bus yang Damri gitu. Semua Damri di sini. Nah, kemudian kita juga bisa cari rute dari Damri itu sendiri. Misalnya kita mau ke Bogor gitu. Mau kita bisa klik ketik di sini Bogor. Nah, di situ akan menampilkan semua rute ke Bogor yang menggunakan Damri. Jadi lebih lebih sempit lagi pencariannya. Nah, kemudian ini juga perbedaan di mana kalau ketika kita mau nyari sebuah rute atau destinasi langsung dari all, kalau Moveit sebelumnya ini juga sama, dia semuanya langsung dia di dump di sini semua, dia endless scroll, jadi Bogor menampilkan semua angkutan yang ke Bogor tanpa ada pengkategorikan yang jelas. Di sini saya bersihkan lagi sedikit, sama masih berbentuk list, cuman saya kategori berdasarkan mitra. Biasanya dia ada angkutan Kabupaten Bogor, ada angkutan Kabupaten Depok, sama PT Kereta Komuter Indonesia. Jadi per mitra saya kasih 2 display. Jadi perbedaannya di sini kalau untuk dia belum ada apa-apa,
belum ada filter pencarian, misalnya kita belum mencari apa-apa dan masih ke uh, tab bus tersendiri, itu ya hasilnya adalah see all Transjakarta Lines atau see all Damri Lines. Tapi di sini kalau kita mau mencari, maka yang keluar adalah see more results. See more results artinya ini adalah hasil dari pencarian kita yang tadi gitu. Oke. Nah, yang terakhir di sini sama, kalau yang ini saya tidak ubah apa-apa melainkan hanya aksen warna saja. Ketika kita mencet di sini salah satu 5C Jasinga, 5C Jasinga, di sini saya tidak ubah banyak, saya hanya mengubah uh, warna aksen saja. Oke. Kemudian di sini ketika sudah digabung dengan prototipe teman-teman saya, di sini dari dashboard utama, home di sini, kemudian ini adalah uh, uh, tas teman saya yang pertama, ini tas teman saya yang kedua, kemudian ini adalah tas saya. Oke, kita akan melihat prototipe finalnya gimana. Nah, di sini bisa dilihat, oke, di sini bisa dilihat, ini adalah dashboard utamanya, kemudian kalau untuk memfokuskan ke tas saya aja, kita lanjut ke sini, transportation dulu, tab transportation di bawah kanan. Nah, kemudian ini menunjukkan hasil ini. Nah, kita bisa ke bus, kalau misalnya kalau awalnya seperti yang saya sudah kasih tahu tadi, di all saya kategorikan per moda. Sini dan setiap moda saya kasih 3 display. Kemudian kita bisa untuk ke bus, kita bisa ke tab sini atau see all bus lines. Bentar. Nah, see all bus lines seperti ini. Sama-sama akan uh, menavigasi ke tab atau halaman bus. Kemudian dari halaman bus di sini, dari fitur Move It yang tidak punya itu adalah ini, see all Damri Lights. Jadi dia saya ubah per mitra kan yang tadi Transjakarta, Damri, Microlet. Kemudian kita bisa see all Damri Lines di sini. Nah, kita bisa cari di sini misalnya Bogor, habis itu maka akan menampilkan semua Damri yang nanti akan ke Bogor gitu. Nah, kemudian misalnya kita mau cari ke Bogor, kita bisa dari bus, dari all. Nah, kita misalnya mau mencari destinasi ke Bogor, maka yang ditampilkan adalah ini, dia per mitra atau penyedia. Di sini ada angkutan Kabupaten Bogor sama angkutan Kota Depok serta PT Komuter Indonesia di sini. Nah, misalnya kita pilih 5C Jasinga ini. Nah, maka tes selesai, sudah sampai tujuan destinasi, yaitu melihat rute. Oke, itu merupakan prototipe finalnya. Lanjut, di sini sekarang kita masuk ke evaluasi user testing. Nah, platform yang saya gunakan di sini adalah Maze, di mana scenario tesnya seperti yang tadi, yaitu pengguna diminta untuk menjalankan tes, kemudian di-follow up dengan beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai metrik. Gitu. Profil partisipan yaitu minimal 5 partisipan dengan karakteristik mahasiswa perantau atau masyarakat umum yang awam dengan rute lokal, aktif menggunakan transportasi umum, dan memiliki kriteria yang sesuai dengan user persona. Nah, kita langsung saja ke hasil evaluasi user testing ini menggunakan Maze. Sebentar. Oke. Nah, dari report Maze yang ada di sini perlu diketahui dulu, saya di sini menggunakan pertama kita mencari rute dulu, mencari rute perjalanan. Jadi pokoknya ini tes ya. Bisa dilihat di sini 83,3% itu sukses. Jadi saya menggunakan sekitar 6 partisipan. Di sini 83,3% itu sukses. Jadi hanya cuma satu yang dia tidak menyelesaikan tes ini. Jadi semuanya ke goal yang akhir tadi.
83 kemudian, tapi di sini 57,3% masih misklik. Oke, ini merupakan metrik-metrik yang saya gunakan di sini ada beberapa pertanyaan follow up-nya itu. Yang pertama, nah, berapa mudah kamu menggunakan dan beralih antar kategori moda transportasi seperti mencari khusus bus atau train. Nah, di sini hasilnya adalah 3,3. Ini merupakan dari 6 respon ada 3,3, average-nya lebih dari udah lumayan, sudah lumayan bagus, dia lebih dari setengah. Kemudian yang kedua, ini berapa nyaman dan bersih tampilan daftar rute transportasi di matamu. Di sini sudah banyak ini yang menjawab 4, sekitar sudah bersih artinya 3,8 average. Kemudian jika kamu menggunakan aplikasi dengan tampilan seperti di nyata, apa kamu masih merasa perlu membuka aplikasi Google Maps untuk cek ulang rute? Hasilnya dia 67% sudah tidak perlu, yaitu informasi di sini sudah meyakinkan dan terpercaya. Dan ini ada beberapa saran di mana saran open ended di mana pertanyaan adakah saran atau maksud untuk membuat halaman baru, halaman daftar rute ini yang menjadi lebih mudah digunakan. Ada yang ada yang bingung mulai dari mana, ada yang bagus langsung nemu, kemudian sudah lumayan, warnanya sudah enak tapi kategori tidak bisa digeser, kemudian ada yang good. Nah, untuk di sini warnanya sudah enak tapi icon kategori tidak tidak bisa digeser. Ini karena memang saya tidak implementasikan di wireframe-nya atau di prototype si Figma-nya. Tapi ini menunjukkan bahwa kalau itu tuh sudah intuitif, kalau itu bisa digeser gitu. Jadi ini bukan sebuah kegagalan teknis, melainkan sebuah kegagalan melainkan kendala teknis karena saya tidak mengimplementasikan di Figma-nya gitu. Tapi dia sudah intuitif. Maka kesimpulan yang bisa diambil di sini um, adalah masalah teratasi dengan bukti nyata 67% pengguna tuh merasa visual sudah bersih dan tidak perlu lagi membuka aplikasi pesaing untuk validasi ulang. Ini artinya mengatasi UX issues yang pertama kita yaitu kepercayaan dan kepadatan visual. Kemudian discoverability masih memicu misklik rate yang tinggi yaitu 57% tadi, kita 53% tadi, dia harus perlu diimprove lagi memang. Kemudian iterasi selanjutnya di sini mungkin kita bisa memperbaiki onboarding atau starting point agar pengguna baru langsung paham alur navigasi utama tanpa salah klik. Kemudian kita mengaktifkan interaksi geser pada menu filter kategori moda transportasi. Di antara itu melakukan A/B testing pada halaman utama untuk membandingkan dua opsi tata letak menu filter guna menurunkan misklik rate. Nah, untuk semuanya itu wawancara, testing, empathy map, customer journey map, synthesis temuan, kemudian user persona, how my wing map, sama ideation, brainstorming, itu saya semuanya mengacu pada fase desain dari lurik, design thinking toolbox. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.